Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Materi ini hanya sekedar mengulang atau memperjelas saja materi yang telah kawan-kawan sampaikan ya, bahwa pada tahun 2014 MUI telah mengeluarkan fatwa tentang uh, lesbi, guys, sodomi dan pencabulan ya. Nah, pertama seperti yang kita bahas minggu kemarin bahwa kawan-kawan itu perlu mengetahui dulu ya, ketika ingin mengetahui sebuah hukum atau mengetahui kasus sebuah fatwa hukum, kawan-kawan harus mempertimbangkan materi itu dengan baik ya. Jadi maksudnya begini, kadang kita berasumsi bahwa memutuskan fatwa itu langsung berdasarkan dalil ya. Sebenarnya benar juga, tapi ada cenderung baiknya kita lihat dulu pola pertimbangannya. Ini pertimbangan namanya ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini yang mungkin nanti kawan-kawan akan praktekkan dari materi-materi yang akan dikerjakan nanti di tugas akhir yang seperti yang minggu kemarin kita bahas ya. Jadi lihat dulu ya masalahnya apa, kemudian siapa saja yang bermasalah, kemudian dia minta hukum tentang apa, kemudian bagaimana hubungannya dengan kasus lainnya gitu ya. Dilihat semuanya, jadi semua aspek, jadi istilahnya kayak kompre gitu ya, komprehensif, semua aspek dibahas ya, sampai sehingga habis sudah tidak lagi jalan keluarnya baru Anda dapatkan dalil hukumnya. Itu namanya konteks komprehensif ya. Nah, kasus pertama bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan dan fitrahnya adalah sesuai dengan orientasi seksualnya. Ya. Nah, ada juga yang pada prakteknya gay atau lesbian yang mungkin secara terang-terangan dan itu terjadi di masyarakat kita saat ini. Ya. Nah, tentu pada kesempatan lain mereka juga menuntut hak. Ya. Nah, jadi misalnya ini ada yang gay bertanya kepada Anda, Pak, bagaimana ya hukum saya ini, konteksnya saya tidak suka dengan perempuan. Nah, bagaimana menurut Pian? Anda kan bisa menjawab dari materi ini. Makanya kita mengambil kasus-kasus di fatwa-fatwa dari MUI saja supaya memudahkan kawan-kawan dalam menelaah hukumnya. Ya. Ya tentu pasti ada yang bertanya seperti itu nanti di masyarakat dan bisa jadi kawan-kawan agak kesulitan jika tidak menguasai alasan yang tepat untuk jawaban tersebut ya. Apalagi misalnya saya tidak mau menikah dengan perempuan, saya hanya suka dengan laki-laki. Apakah boleh saya menikah dengan laki-laki atau bagaimana konteks saya? Langsung tiba-tiba Anda katakan haram, sabar dulu. Lihat dulu konteksnya dia apa gitu ya, bagaimana keadaan dia gitu ya. Kemudian apakah masih bisa diobati dengan konteks pendekatan psikolog dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau udah berhubungan dengan hukum Islam ya mutlak ya, hukum Islam konteksnya Allah melarang ya. Tapi yang kita lihat ini adalah pola lainnya. Misalnya dia mengajukan ke hak dia ya, kan hak asasi manusia boleh toh untuk menuntut kesetaraannya gitu ya. Kemudian juga muncul homoseksual, ini sudah sifatnya kejahatan ya, konteksnya kejahatan seksual. Jadi tentu ini konteksnya akan mengancam tatanan masyarakat sosial dan tentu pada akhirnya ini harus dilakukan hukum yang tepat ya dalam konteks pencabulan ya. Nah, apakah sesama jenis atau itu juga dihukum meskipun mereka suka sama suka dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang juga perlu kawan-kawan telaah lebih dalam lagi, bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana bisa uh, memberikan hal yang baik atau hal yang positif dari jawaban atau pertanyaan orang-orang lainnya, gitu ya. Nah, kalau kita melihat pada prakteknya nanti, tentu ya ada beberapa kasus yang ya bisa diartikan bahwa dia menuntut hak dia, ya, dia menuntut hak sepenuhnya. Tentu kita harus melihat juga secara komprehensifnya tadi. Nah, itu adalah pertimbangan pertama kenapa muncul fatwa ini pada tahun 2014 gitu ya. Nah, kemudian dalilnya sudah dibahaskan tadi ya. Konteksnya adalah fitrah manusia. Intinya adalah fitrah manusia itu bahwa Allah ciptakan laki-laki dan perempuan berdasarkan fitrah seksualnya. Ya, jadi kalau memang ada perempuan yang suka dengan laki-laki itu wajar. Laki-laki suka dengan perempuan apa? Laki-laki suka dengan perempuan juga wajar dalam konteks kewajaran dalam fitrah dulu. Nah, baru nanti pada prakteknya mengarah kepada hasrat seksual dengan cara mungkin pernikahan dan sebagainya ya.
Nah, tentu dalil-dalil yang disebutkan kawan-kawan tadi ya, ada sifat berlebihan, perbuatan keji, dan melampaui batas. Itu juga perlu dilihat pola dalilnya. Apalagi kalau kawan-kawan bisa hafal beberapa dalil makna yang sudah dibahas ini. Ya. Kemudian ada juga hadis Nabi juga yang sudah dibahas oleh kawan-kawan. Kemudian ada juga konteksnya, apakah suka sesama jenis itu dikategorikan dosa besar? Jawabannya iya, karena fahisyah konteksnya adalah kejahatan seksual, karena saya menyebutkan idza tarjula rajula fahuma zaniyani. Konteksnya adalah mereka berzina. Wa idza atatil mar'atu mar'ata fahuma zaniyani. Nah, suka sesama jenis ini perlu dipahami benar-benar ya. Karena pada prakteknya suka itu bukan dari asal muasalnya dia suka, tidak. Pasti ada penyebab lainnya. Nah, itu yang disebutkan Nabi, ida ata, mendatangi, menggauli, atau konteksnya berduaan laki-laki dan laki-laki, maka konteksnya bisa diartikan seperti zina gitu ya. Kawan lagi mandi di kamar mandi misalnya diintip atau dilihat ya, ini bahaya nih, sekos ya. Binian misalnya ya, kawan lagi pas ganti baju dilihat, apalagi pura-pura guring di higa, itu sudah konteksnya ida ata atau atatil mar'ah, mendatangi, hendak berzina, polanya hendak aja ya, apalagi sudah konteksnya seksual ya, ini sudah tidak benar lagi dan tidak dibenarkan. Tapi kan Pak, perempuan sama perempuan Pak tidak bisa seksualnya Pak, ya benar, maka konteksnya ida atatil mar'atu mar'ata, jika dia sedang mendatangi perempuan, artinya apa? Nafsu sukanya muncul dan dia datangi, artinya berduaan. Nah, itu konteksnya sudah zina. Nauzubillah. Ya, hati-hati kawan-kawan yang sekos nih. Yang sekos ya, yang ditajakan sekos. Kalau yang tidak sekos kan mungkin tidak masalah. Kemudian dalil yang kedua, sihakun nisa zinan bainahunna. Jadi hubungan seks sesama wanita itu zina. Tapi kan Pak, tidak ada yang seksualitasnya apa seperti laki-laki, benar, tapi pada prakteknya dia sudah melakukan berduaan, perempuan-perempuan melakukan hubungan nafsu yang sebenarnya tidak bertentangan dengan fitrah dia ya. Konteksnya zina. Jadi itu jawabannya. Apakah zina diperbolehkan Pak? Jawabannya ya udah, zina apa, gay lesbi itu zina konteksnya, hadisnya ada. Nah, itu aja selesai kan konteks perzinaannya gitu. Nah, tapi kalau dia ingin masih cenderung, nggak ada apa-apa, misalnya gini, orang bertanya pada Anda, gay misalnya sebagainya. Pak Ustadz atau Pak, kami ini, ulun ini sebenarnya dari bahari ketujuh dengan lakian misalnya. Ya. Nah, apakah ulun masih berdosa ya kira-kira? Jawab saja dengan kalimat-kalimat yang baik. Insya Allah, selama pian sudah ingin bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah Allah maafkan, dan ayo berusaha untuk tidak lagi mengulangi. Tapi Pak, ulun masih ada kecenderungan suka. Nah, itu namanya proses untuk stop ada. Tapi kalau masih jadi teruskan itu tidak boleh. Tapi kalau proses untuk stop ada, maka bimbinglah dengan jalur yang baik. Jangan katakan haram langsung, jangan katakan ini adalah haram perbuatan zina, tidak ada pengampunan dari Allah. Ah, itu jangan ya. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, gitu ya. Selama dia mau bertobat atau selama dia mau berhenti. Nah, berhenti inilah pada prakteknya ada usaha ya. Kemudian dari kaidah usulnya, ini ada kaidah fikih, kaidah usul fikih. Kalau kaidah usul itu dasarnya lagi ya. Al aslu fin nahi at tahrim. Jadi hukum asal larangan itu adalah haram. Jadi kalau ada konteks larangan dalam Al-Qur'an, usul fikih mengatakan semua konteks larangan itu asalnya adalah tahrim. Asalnya ya, hukum asalnya. Jadi kalau tidak ada dalil yang menguatkannya, itu konteks yang balik kepada tahrim gitu ya. Lil wasaili hukum al maqasid, hukum saran dalam mengikuti ucapan akan dituju. Ini tadi dibahas kawan-kawan juga, bahwa pada prakteknya jika menuju kepada hal-hal yang bertentangan dengan fitrah manusia, maka tentu itu juga dilarang meskipun tidak berzinanya. Berduaan saja Pak di dalam kamar, kemudian seranjang berduaan guring. Makanya pisahilah, kata Nabi, anakmu yang jika dia sudah mulai dewasa tidurnya. Anak saja dipisahi supaya jangan ada kecenderungan nantinya dia suka dengan sesama atau dan sebagainya. Nah, itulah cara bagaimana mendidik anak yang baik dan benar. Begitu juga dengan konteks ketika dia sudah besar. Mudah-mudahan kita beratan keluarga kita atau anak kita dan cucu kita terhindar daripada penyakit masyarakat ini ya. Amin ya rabbal alamin.
Dari berbagai macam kitab-kitab atau pendapat-pendapat ulama ini dikategorikan saja hukumnya adalah dosa besar. Konteksnya sodomi itu dihukum mati bahkan ya. Ya, itu tuh sudah karena konteksnya membawa keresahan ya. Nah, homoseks yang kategorikan adalah yang sama. Lesbi adalah perbuatan sama perempuan laki-laki itu adalah gay, sementara sodomi adalah liwat atau melakukan seks dengan dubur atau anus ya. Nah, pencabulan sesuatu yang dilakukan oleh ikatan suami istri tapi meraba sebenarnya dilakukan pada sama jenisnya ya. Jadi pencabulan itu di konteksnya adalah yang tidak dibenarkan syar'i. Jadi kalau Anda belajar apa sih artinya pencabulan itu, Pak? Nah, bertentangan dengan syariat itu aja. Ya. Bila bertentangan dengan syariat konteksnya ada dikategorikan pencabulan. Guru memegang anak didiknya, dosen memanggil panggilan-panggilan yang tidak benar, sayang atau apa sebagainya, itu sudah melanggar konteks pencabulan sebenarnya. Dan dikategorikan kalau ada screenshot itu sudah dilanggar, pelanggaran itu namanya. Kode etik dosen ya atau guru ya seperti itu. Makin didiamkan Pak, ya terus-terusan akan seperti itu kalau tidak ada sanksi yang ditegur oleh pimpinannya lagi. Maka konteks memanggil orang dengan kalimat sayang, kalimat dengan hal-hal yang agak sedikit cabu, itu tidak boleh ya. Itu bisa dikategorikan pencabulan. Apalagi misalnya seseorang memegang, mohon maaf, pantat orang lain, baik itu laki-laki atau perempuan. Orang itu tidak suka, dia laporkan ke polisi bahwa itu tindak pidana. Apa pidananya? Pencabulan. Jadi mohon maaf, kawan-kawan perlu pahami ini benar-benar, jangan sampai terjadi nanti di masyarakat ketika memegang anak didiknya kah dengan di pundak atau di belakang atau di pantat sebagainya, begayaan dengan orang lain, tapi orang itu tidak suka, orang bisa melaporkan ke pihak kepolisian bahwa Anda melakukan tindak pencabulan. Nah, ini konteksnya ya, hati-hati. Tapi kan kawan begayaan aja. Kalau kawan begayaan silakan. Tapi kalau kawan tersinggung bisa juga dia melaporkan dan Anda terdakwa sebagai orang-orang yang pencabulan. Bisa 5 tahun lah ya. Pencabulan saja itu karena sifatnya adalah memegang, menyentuh atau melakukan hal-hal yang di luar pada batas ambang batas dari pergaulan. Misalnya memanggil dengan kalimat-kalimat yang tidak benar atau di chatting dengan panggilan kalimat-kalimat yang tidak benar itu sudah pencabulan konteks dalam aturan di tidak dikatakan syariat karena dia kenapa dia manggil seperti itu, siapa dia gitu ya, tidak ada hubungannya. Atau apa ya, body shaming juga itu tidak boleh, itu sifatnya pencabulan juga. Misalnya menyebutkan dia mah lama pelajar, mah itu anu cross banner ya. Itu sebenarnya kalau orang itu tersinggung bisa jadi dia melaporkan body shaming juga. Itu ada dalil-dalil yang sifatnya kode etik juga ya. Maka hati-hatilah dalam berbicara, dalam bergaul. Mudah-mudahan kita bisa terhindar daripada hal-hal. Itu bisa jadi kita pikir bercanda, pada prakteknya ternyata dianggap serius oleh orang tersebut. Nah, itu bahayanya gitu ya. Nah, kemudian ada had, artinya tindak pidananya ta'zir oleh ulil amri ya. Nah, maka ketentuan hukumnya sudah dibahas oleh tadi ya, pada prakteknya tindakan hendak saja tidak boleh, apalagi sampai terkerjakan. Dan jika dia sudah mengerjakan, bisa ditaubat. Dan jika dia memang pada prakteknya mau kembali kepada jalan Allah, bimbinglah kembali kepada jalan Allah. Ya. Jangan langsung dikatakan Anda neraka, jangan. Langsung bimbing saja. Insya Allah dia mau baik ya. Selama dia dijelaskan dengan konteks-konteks yang sering mengaji, insya Allah baik. Ya, sering mengaji aja tuh. Ngaji, baca Quran, baca terjemahannya gitu ya. Nah, ini yang paling penting adalah konteks pencabulan. Ini perlu pian-pian pahami baik-baik bahwa pada prakteknya tadi saya bilang ya, pencabulan itu kan sikap ya. Sifat yang negatif kepada seseorang. Nah, sifat ini bisa dalam bentuk kata-kata, hati-hati ya, kata-kata, atau dalam bentuk perbuatan. Ini juga perlu pian pahami. Hati-hati dua kalimat ini, kata-kata dan perbuatan itu jika menyinggung kepada orang lain, apalagi di WA group, di capture-nya, Anda laporkannya, Anda sebagai orang yang menyambati dia konteks pencabulan. Misalnya mengatakan di apa gitu ya, tidak boleh ya. Apalagi memegang ya, memegang sudah parah lagi ya. Misalnya Anda lagi berkawan dengan adik kelas, adik tingkat, kemudian Anda pegang, mohon maaf, mungkin pantatnya, dia tersinggung, dia laporkan ke polisi, Anda melakukan pencabulan, sudah kena Anda. Ya, nah maka kita hati-hati dalam konteks demikian. Nah, maka pelajaran hari ini bisa mengambil hikmah yang luar biasa ya. Terima kasih. Yang kedua tentang pengawetan dan distribusi daging kurban dalam bentuk olahan ya. Jadi ini terjadi ketika
Contoh dulu kami ketika melihat di daerah Afrika Tengah ya, Afrika Tengah itu mungkin pada prakteknya kekurangan dalam eh, konsumsi makanan yang baik. Maka banyak orang-orang di Saudi Arabia itu ketika mereka sudah menyembelih kurban didistribusikan dalam bentuk kalengan kayak sarden gitu ya. Nah, jadi kayak sarden ya. Nah, pada prakteknya nanti bisa diawetkan dan bisa disimpan sehingga eh, apa ya bisa bermanfaat untuk yang lain ya. Nah, dalilnya pasal di Rabi Kawan Har, kemudian tadi sudah dibahas oleh kawan-kawan pian, kemudian dalil akhirnya langsung menunjukkan bahwa fatwa boleh saja didistribusikan alal faur setelah disembelih agar manfaat dan tujuan penyembelihan kurban bermanfaat ya ini. Jadi pada prinsipnya kurban itu disunahkan ya untuk pendistribusian. Dan bagian dalam bentuk daging mentah berbeda dengan akikah. Kalau akikah kan sudah masak ya. Kemudian kepada orang yang membutuhkan dari terdekat. Ya. Nyimpan sebagai daging kurban, nah itu sudah dibahas juga tadi ya. Nah, oke. Kemudian pada prakteknya ada kemaslahatan ya dalam konteks pengawetan tadi ya. Jadi disimpan dan diawetkan ya. Kemudian di fatwa tentang kosmetik juga sama, yang digunakan adalah hal-hal yang sifatnya itu standar ya untuk kehalalan ya. Kemudian konteks yang lain misalnya hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan, kemudian kaidah usul tadi sudah dibahas juga ya. Kemudian, nah ini pada prakteknya baru dilihat dari tentang fatwa-fatwa sebelumnya, ini ngarannya rujuk ijtihad atau kembali ijtihad gitu ya. Kemudian kosmetika, kemudian tahsiniyat ya, tidak catatan, dan ada fungsi sebagai hajiat, itu artinya jadi maqasidus syariah ya. Jadi perlu diingat ngarannya maqasidus syariah ya. Maqasidus syariah nanti ada maslahat, ada nanti polanya, nanti ada daruriyat ya. Nah, daruriyat. Kemudian ada lagi yang namanya jika digunakan bahan yang halal, nah ini dibolehkan ya. Tapi kalau misalnya tidak diperbolehkan, maka konteksnya haram. Nah, dari mana kita tahu pada prakteknya itu halal atau haram? Lihat ini. LPP POM-MUI atau bahannya itu ada halal atau tidak. Jadi penggunaan bahan-bahan yang haram itu dalam konteks kosmetik itu tidak dibenarkan, atau hal-hal yang digunakan untuk hal-hal pengobatan juga tidak dibenarkan selama masih ada yang halal. Demikian, terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.